Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmaningsih dengan NIM 214103010004 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Kunwaziz Esos MIkom yang berjudul Studi Awal tentang Filsafat. Faktor timbulnya pemikiran filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Ciri-ciri berpikir filosofis ada 4. Yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin ilmu yang tinggi. Kedua, berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menyusun skema konsepsi. Dan yang terakhir, menyeluruh. Adapun manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dasar dalam bertindak, dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Perkembangan filsafat. Filsafat pada abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut filsafat skolastik. Filsafat skolastik pada abad pertengahan pada tahun 476 sampai 1492 dapat dikatakan sebagai abad gelap karena berdasarkan pendekatan sejarah gereja, saat itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya. Semua hasil pemikiran manusia diawasi oleh kaum gereja. Kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad ke-9 hingga pada abad ke-15 yang mempunyai corak khusus yaitu filsafat yang dipengaruhi oleh agama. Skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah atau dari kata skuler yang mempunyai arti ajaran atau sekolahan. Hal tersebut didasarkan pada sekolah yang diadakan oleh Karel Agung yang mengajarkan artes liberes. Seni kebebasan disebut logika yang kemudian meliputi seluruh filsafat. Selanjutnya, masa awal skolastik. Ada beberapa tokoh yang harus diperhatikan dalam memahami filsafat awal pada masa skolastik, yaitu yang pertama Augustinus pada tahun 354 sampai 430. Di balik keteraturan dan ketertiban alam semesta, pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Kebenaran itu mutlak ada pada ajaran agama. Kebenaran berpangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Boethius pada tahun 480 sampai 524 Masehi. Beliau adalah seorang guru logika pada abad pertengahan dan mengarang beberapa traktat teologi yang dipelajari sepanjang abad pertengahan. Boethius mendapat hukuman mati dengan tuduhan berkomplot. Ia dianggap sebagai filsuf akhir Romawi dan filsuf pertama skolastik. Jasanya adalah menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Latin dan menulis ke beberapa traktat logika Aristoteles. Bab selanjutnya yaitu kebenaran perspektif filsafat. Fakta adalah hal yang menentukan kebenaran atau kesalahan suatu pertanyaan. Menurut Bertrand Russell, fakta adalah sesuatu yang ada. Kebenaran merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendukung aspek spiritual manusia. Hal tersebut berarti bahwa sifat manusia atau kemanusiaan selalu berupaya untuk mencapai suatu kebenaran. Selanjutnya yaitu teori-teori kebenaran dalam filsafat. Semua orang berhasrat untuk mencintai kebenaran
bertindak sesuai dengan kebenaran. Jika mengerti dan memahami kebenaran tersebut, manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik psikologis. Adapun teori-teori kebenaran dalam filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian antara data dan statement dengan fakta atau realitas sebagai ilustrasi. Adapun teori kebenaran menurut Lois Katsav dalam teori korespondensinya yaitu menyatakan bentuk kebenaran merupakan suatu pendapat jika benar artinya yang dikandung benar-benar merupakan halnya. Kebenaran atau keadaan dasar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh-sungguh ada atau apa yang merupakan faktanya. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, teori pragmatis. Dalam teori ini dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya, hasil dan akibatnya. Sebagai contoh, agama itu benar, bukan disembah karena Tuhan itu ada dan disembah oleh penganut agama, tetapi agama itu mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Yang keempat, teori kebenaran berdasarkan arti. Teori ini mempunyai tugas untuk kesahan dari proposisi dalam referensinya. Teori kebenaran semantik dianut oleh paham filsafat analitika bahasa. Misalnya, pengetahuan tersebut dinyatakan benar kalau ada referensi yang jelas. Jika tidak mempunyai referensi yang jelas, pengetahuan tersebut dinyatakan salah. Selanjutnya, teori kebenaran sintaksis. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan memiliki nilai benar apabila mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Selanjutnya, teori kebenaran logik. Teori ini menyebutkan bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa dan hal ini mengakibatkan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama masing-masing saling melengkapinya. Yang terakhir, teori kebenaran spiritual. Dalam filsafat, Islam menyatakan bahwa Tuhan sebagai kebenaran mutlak telah dimulai sejak filsuf pertama Muslim, yaitu Al-Kindi. Dia menyatakan bahwa Tuhan sebagai Al-Haqqul Awal atau kebenaran awal. Kebenaran pertama menjadi sumber semua kebenaran relatif. Kepercayaan terhadap Tuhan sebagai sumber kebenaran mutlak harus diyakini sepenuh hati dan tidak boleh ada keraguan. Oleh karena itu, kebenaran teori filsafat ditentukan oleh logis tidaknya teori tersebut. Ukuran logis tidaknya teori tersebut terlihat pada argumen yang menghasilkan kesimpulan teori. Fungsi argumen dalam filsafat sangatlah penting, sama dengan fungsi data pada pengetahuan sains. Argumen itu menjadi kesatuan dengan konstruksi. Konstruksi itulah yang disebut teori filsafat. Oleh karena itu, boleh juga diterima pendapat yang menyatakan bahwa filsafat itu benar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.